Santapan Harian Jumat 21 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ester pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajar kami memahami firman-Mu dalam kata serta karya. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Ester 8 ayat 10-17. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu. Atas titah raja dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Sahabat Santapan Harian, hidup manusia di dunia ini tidaklah kekal. Sesaat jaya, sesaat lagi terpuruk. Demikian juga sebaliknya. Inilah yang dirasakan oleh orang Yahudi di seluruh penjuru kerajaan. Kedukaan meliputi mereka ketika perintah pembunuhan orang Yahudi bermaterai raja disebarkan. Sukacita mereka menjadi melimpah saat perintah lain yang juga bermaterai raja tiba. Perintah itu menyebutkan bahwa mereka boleh membela diri ketika diserang. Perkabungan berubah menjadi sorak-sorai. Kondisi hidup yang sebelumnya mencekam berubah menjadi kelegaan. Mereka yang semula terancam menjadi berdaya. Campur tangan ilahi melalui Mordekai dan Ester membawa penyelesaian terhadap persoalan mereka. Kiranya campur tangan ilahi menjadi penyemangat bagi kita dalam menjalani kehidupan. Jika kita sedang mengalami persoalan, janganlah terpuruk karenanya. Jangan kita merasa tak ada lagi harapan, apalagi memilih untuk mengakhiri hidup. Tetaplah yakin bahwa pengharapan itu ada. Akan tiba waktunya ketika semua masalah satu persatu selesai. Ada pertolongan demi pertolongan yang akan datang.
bahkan dari sumber yang tidak terduga seperti Mordekai dan Ester yang tindakannya belum tentu diketahui oleh orang-orang Yahudi yang lain. Namun, pada saat yang sama, ada teguran bagi kita supaya tidak mudah tinggi hati saat kita berada di atas. Ketika hidup terasa nyaman dan bebas dari persoalan, jangan sampai kita memandang rendah orang lain. Bukan tak mungkin tiba waktunya kita juga mengalami persoalan sulit. Mari berempati kepada saudara-saudara yang sedang ditimpa malapetaka. Persoalan melingkupi hidup seseorang bukan karena dia kurang beriman. Kita hidup nyaman juga bukan karena iman kita lebih baik daripada mereka. Mari tetap bersyukur atas hidup kita tanpa harus menyombongkan diri kepada orang lain. Adat pasang berturun naik, yaitu keadaan hidup selalu berubah-ubah, senang dan susah silih berganti. Hanya kasih Tuhan yang kekal. Mari kita pelihara hidup ini dalam kekekalan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kepada siapa kami dapat berharap kecuali kepadamu? Kami mempercayakan hidup kami dan hidup orang-orang yang kami kasihi hanya kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau selalu mendengar seruan kami dan menolong kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.